teman-teman, selamat datang di podcast kita. Hari ini, saya Alia Kasta Karunia sebagai host yang akan menemani obrolan kita pada saat ini. Hari ini, saya tidak sendiri dan saya ditemani oleh narasumber kita. Halo semuanya, perkenalkan saya Rani Stefani Ngaba. Di sini kita akan berdiskusi bersama-sama. Hari ini kita akan bahas tentang simbol dan sila-sila Pancasila dengan cara yang lebih santai supaya lebih mudah kita pahami dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Kalau kita perhatikan, Pancasila itu sering kita dengar mulai dari kita SD, bahkan selalu diucapkan saat upacara. Tetapi kalau dipikir lebih dalam, sebenarnya apa sih makna Pancasila itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Pancasila itu sebenarnya bukan hanya untuk dihafalkan, tetapi sebagai dasar negara yang mengatur cara kita bersikap dan hidup bersama orang lain. Di dalamnya ada 5 sila yang semuanya saling berhubungan. Kalau begitu, kita mulai dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dengan lambang bintang emas. Menurut kamu, apa makna sederhana dari sila ini? Maknanya adalah kita harus percaya kepada Tuhan sesuai dengan ajaran agama masing-masing, dan juga harus punya sikap yang baik seperti jujur, sopan, dan menghormati orang lain. Berarti bintang emas ini pada sila pertama bukan hanya soal ibadah saja, tetapi juga tentang bagaimana kita bersikap kepada orang lain. Ya, karena kalau seseorang benar-benar memahami sila pertama, dia akan lebih berhati-hati dalam bertindak dan tidak menyakiti orang lain. Sekarang kita lanjut ke sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dengan lambang rantai emas. Apa sih makna dari rantai ini? Rantai emas menggambarkan bahwa manusia itu saling terhubung. Jadi, kita harus saling membantu, tidak membeda-bedakan, dan memperlakukan orang lain dengan adil. Kalau ada teman yang diejek atau dibully itu, apakah itu sudah sesuai dengan sila kedua? Tidak sesuai, karena sila kedua mengajarkan kita untuk berperilaku baik dan tidak menyakiti orang lain, baik lewat kata-kata maupun tindakan. Oke, sekarang kita masuk ke sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia dengan lambang pohon beringin. Kenapa pohon beringin dipilih sebagai simbol dari sila ketiga? Karena pohon beringin itu kan besar, jadi bisa menaungi banyak orang. Jadi, melambangkan persatuan meskipun kita berbeda-beda. Kalau di sekolah kan ada teman yang berbeda daerah dan berbeda suku dengan kita. Bagaimana sih cara kita menerapkan sila ketiga ini di lingkungan sekolah? Kita harus tetap berteman dengan semua orang tanpa membeda-bedakan, karena kita semua adalah satu bangsa Indonesia. Sekarang kita masuk ke sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan melambangkan kepala banteng. Apa hubungan banteng dengan musyawarah? Jadi, banteng itu suka berkumpul, melambangkan musyawarah, yaitu mengambil keputusan bersama-sama dengan berdiskusi. Kalau di kelas sedang memilih ketua kelas, itu termasuk penerapan sila keempat ya? Ya, karena semua siswa diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat, lalu diputuskan bersama-sama tanpa ada paksaan. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan lambang padi dan kapas. Apa makna dari lambang ini? Padi dan kapas melambangkan kebutuhan manusia. Jadi, artinya semua orang harus diperlakukan adil dan mendapatkan hak yang sama. Kalau di kelas ada teman yang kesulitan dalam belajar, bagaimana cara kita menerapkan sila kelima ini? Kita bisa membantu mereka belajar agar tidak tertinggal, karena setiap orang punya hak yang sama untuk berkembang.
Kalau kita gabungkan semua dari sila pertama sampai sila kelima, sebenarnya apa pesan besar dari Pancasila ini? Pesan besarnya adalah kita harus hidup beriman, saling menghargai, menjaga persatuan, bermusyawarah, dan bersikap adil dalam kehidupan sehari-hari. Berarti Pancasila itu sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita ya, bukan hanya di sekolah saja ataupun di rumah. Ya, karena di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan bermain, kita selalu berhubungan dengan orang lain. Jadi nilai Pancasila selalu digunakan. Kalau kita mulai dari hal kecil, seperti sopan, jujur, dan membantu teman, apakah itu sudah termasuk mengamalkan Pancasila? Ya, karena Pancasila tidak harus dimulai dari hal besar, tapi dari kebiasaan kecil kita setiap hari. Berarti Pancasila juga mengajarkan kita untuk bisa mengendalikan diri ya, bukan hanya mengatur hubungan kita dengan orang lain saja. Iya, karena pengendalian diri itu penting agar kita tidak mudah terpancing emosi dan tetap bisa berpikir baik dalam setiap situasi. Kalau di rumah, seringkali kita punya tanggung jawab, seperti membantu orang tua atau menjaga sikap. Apakah itu termasuk bagian dari penerapan Pancasila? Ya, itu termasuk karena Pancasila tidak hanya berlaku di sekolah atau masyarakat, tapi juga di lingkungan keluarga. Semua bentuk tanggung jawab dan sikap hormat itu bagian dari nilai Pancasila. Kalau kita lihat lebih luas, kenapa menurut kamu Pancasila itu sangat penting untuk kehidupan berbangsa dan bernegara? Karena Indonesia itu negara yang sangat beragam. Tanpa pedoman seperti Pancasila, perbedaan bisa menimbulkan konflik. Jadi, Pancasila berfungsi sebagai pemersatu dan pengatur sikap agar kita tetap hidup damai. Berarti Pancasila itu seperti pegangan hidup kita ya, supaya kita tidak mudah salah arah dalam bersikap. Ya, bisa dibilang begitu. Pancasila membantu kita menentukan mana yang baik dan mana yang tidak baik dalam kehidupan bersama. Kalau kita ingin benar-benar menjadi orang yang sesuai dengan nilai Pancasila, langkah pertama yang harus kita lakukan itu apa? Langkah pertama adalah dari diri sendiri, yaitu membiasakan hal kecil seperti jujur, sopan, tidak mengejek orang lain, dan mau bekerja sama. Kalau semua orang mulai dari hal kecil itu, menurut kamu apa dampaknya untuk lingkungan sekitar kita? Lingkungan akan menjadi lebih damai, tidak banyak konflik, dan orang-orang akan lebih mudah saling percaya satu sama lain. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Pancasila itu bukan hanya pelajaran di sekolah saja, tetapi benar-benar pedoman hidup kita yang harus kita jalankan setiap hari dalam sikap, ucapan, dan tindakan kita. Iya, karena kalau Pancasila hanya dihafal tanpa dipraktikkan, maka nilainya tidak akan terasa dalam kehidupan. Tapi kalau dijalankan, dampaknya sangat besar untuk kehidupan bersama. Wah, tidak terasa ya teman-teman, pembahasan kita hari ini sudah selesai. Dan saya sebagai host mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita telah menjelaskan simbol dan sila-sila Pancasila. Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan podcast kita hari ini. Saya sebagai host pamit undur diri dan sampai jumpa.